Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Putri Utami, NIM 1930201212 dari kelas PGMI 6 angkatan 2019, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas akhir semester saya dalam mata kuliah Pendalaman Bahasa Indonesia MI dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Haniatus Solihah MPD. Baiklah, saya di sini akan melakukan praktik mengajar dengan materi pembelajaran lingkungan sehat. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ada yang tidak hadir di sini? Hadir semua ya? Oke, baiklah. Yang pertama, Ibu akan menerangkan, mencatat pokok pikiran dari penjelasan yang akan Ibu jelaskan. Kalian harus menyediakan kertas dan pena untuk mencatat apa yang akan Ibu jelaskan nanti, ya. Pokok pembahasan kita di sini yaitu mendengarkan dan menanggapi penjelasan narasumber. Nah, di sini saya akan memberi penjelasan mengenai demam berdarah dan cara pengendaliannya. Memasuki musim hujan, demam berdarah kembali menjadi momok yang menakutkan, lebih-lebih jika kondisi cuaca berubah-ubah. Sehari hujan, sehari panas, kemudian hari berikutnya lagi hujan lagi. Kondisi tersebut sangat mendukung berkembangnya nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk DBD. Anak-anak, demam berdarah adalah salah satu penyakit mematikan. Penyebabnya adalah virus yang menulari manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti itu nyamuk betina ya. Nyamuk ini bekerja pada siang hari dan beristirahat pada malam hari. Tubuhnya kecil dan memiliki bercak-bercak putih, hitam dan putih di tubuhnya. Pengidap demam berdarah dapat diketahui dari panas yang tiba-tiba meninggi selama 2-7 hari. Suhu tubuh mencapai 38 derajat Celcius. Ulu hati terasa nyeri dan terjadi pembengkakan pada perut kanan bagian atas. Pendarahan spontan biasanya berupa bintik-bintik merah di kulit, mimisan, gusi berdarah. Jika sudah parah, bisa disertai dengan muntah darah. Wow, bahaya sekali ternyata ya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu secara singkat tadi, coba Ibu mau nanya hal pokok apa saja yang berhasil kamu catat setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Nanti akan Ibu kasih soal untuk kalian kerjakan sebagai tugas tambahan kalian ya. Kemudian Ibu juga mau mendengar apa sih tanggapan kalian mengenai penjelasan yang udah Ibu sampaikan tadi ya. Oke, untuk pembelajaran yang kedua yaitu menanggapi peristiwa dan memberikan sarannya. Di sini Ibu ada sebuah berita mengenai mencegah berkembangnya nyamuk penyebaran DBD di Medan. Nanti akan Ibu kasih selembaran seperti ini untuk kalian baca, pahami masing-masing.
ibu minta kalian untuk menyampaikan pendapat kalian di depan kelas. Boleh pakai contekan, nggak apa-apa, tapi harus menggunakan bahasa sendiri-sendiri ya. Harus disertai saran dan tanggapan kalian juga. Misalnya, peristiwanya setiap pagi Boncel membuang sampah di sungai, meski sudah berkali-kali diperingatkan oleh Pak RT. Komentarnya atau sarannya, perbuatan si Boncel itu membahayakan lingkungan dan merugikan orang lain. Dia harus diberi sanksi supaya tidak melakukan perbuatan yang sama dan berulang-ulang. Nah, ibu mau kalian nanti membuat yang seperti ini, tapi dengan bahasa kalian masing-masing. Ibu harap kalian gak ada yang mencontek satu sama lain ya. Nah, untuk pembelajaran ketiga, ibu punya satu buah cerita nanti, cerita pendek. Kalian bisa membacanya dengan cepat dan cermat, supaya nanti ketika ibu kasih soal secara spontan, kalian bisa menjawabnya dengan spontan juga. Karena kecepatan membaca ideal adalah 75 kata per menit. Semakin cepat kamu membaca, maka semakin banyak kalimat yang dapat kamu pahami. Dan semakin banyak pula informasi yang dapat kamu peroleh. Nanti akan ibu kasih sebuah cerita mengenai kesehatan lingkungan di Kampung Bajo. Beserta ada juga beberapa soal yang akan ibu berikan kepada kalian, supaya kalian dapat menjawab, berlatih menjawab soal dari sebuah cerita tersebut. Dan ibu harap kalian juga bisa menemukan gagasan utama dari cerita tersebut. Apa sih gagasan utama, Bu? Gagasan utama merupakan ide pokok paragraf yang biasanya terdapat pada awal kalimat. Nah, oleh karena itu, gagasan utama dapat kita rumuskan sendiri. Biasanya di awal paragraf. Contoh ya, ibu kasih contoh. Salah satu masalah pemerintahan kita adalah rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Nah, itu terdapat di awal kalimat yang merupakan gagasan utama dari sebuah cerita tadi. Ibu kasih contoh, nanti ibu kasih soal yang lain. Oke. Dan untuk yang berikutnya yaitu menulis butir-butir pokok pengalaman. Dalam menuliskan pengalaman, kita harus menuliskannya, tidak harus kita menuliskannya sama persis. Kita bisa menambahkan imajinasi kita dalam sebuah karangan kita. Untuk memudahkan dalam membuat karangan, kamu perlu mencatat butir-butir pokok yang harus kamu tulis. Karena dengan menuliskan butir-butir tersebut, karangan akan menjadi runtut, berurutan begitu. Kemudian mengembangkan butir-butir pokok pengalaman. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar karangan tersebut terlihat menarik. Yang pertama, ada tokoh yang dapat menghidupkan suasana. Yang kedua, pemilihan kata yang tepat, artinya kata yang digunakan sesuai dengan cerita yang ditulis. Kemudian yang ketiga, judul harus menarik sehingga orang tertarik untuk membacanya. Jangan terlalu monoton karena orang akan bosan membacanya. Dimulai dari membaca judulnya saja. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.